Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu tokoh Bani Israel yang bernama Samiri. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada zaman Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan kisah Nabi Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya adalah sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja dan tak ada yang menyelamatkannya apalagi merawatnya. Akan tetapi atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutuslah Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak saat itulah Samiri mulai mengenal malaikat Jibril. Setelah tumbuh dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mikha atau Musa bin Zafar dan tinggal di Karman atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga menyintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Musa diutus untuk menjadi seorang nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Ketika itu Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Musa. Pasca tenggelamnya Fir'aun, Musa menggiring Bani Israel meninggalkan Mesir. Saat menyeberang Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan, Jibril mendampingi Nabi Musa dan Harun. Ketika itu Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah dirawat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi Jibril. Dan ketika itu ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan malah mentaati Musa untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel justru meminta Musa untuk membuat satu patung untuk mereka sembah. Ketika itu mereka berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan." Nah, ketika itu tentu saja Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya. Ketika itu ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut sebagai bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapatkan kesempatan. Di tengah perjalanan, Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan untuk mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa menuju Bukit Tur untuk menerima mukjizat Taurat. Nabi Musa berencana pergi selama 10 malam, akan tetapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya yang bernama Nabi Harun. Ketika itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Nabi Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Akan tetapi ternyata Samiri ini tidak pernah mempedulikan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Harun kepada kaumnya. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Kemudian setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir.
Kemudian ketika itu Samiri teriak kegirangan dan mengatakan, "Jadilah anak sapi." Ketika itu Samiri berteriak girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Nabi Musa agar tak menyembah berhala, akan tetapi harus selalu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Nabi Musa pergi. Sementara Nabi Harun pun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Nabi Musa kembali, betapa marahnya dan sedihnya hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapatkan petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Akan tetapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Ketika itu mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu. Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya." Mendengar hal itu, Nabi Musa pun bersegera menemui Samiri. Dan ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam marah dan mengatakan kepada Samiri dengan bernada tinggi, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" Ketika itu dengan enteng Samiri hanya menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membusukku." Itulah yang dikatakan Samiri kepada Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Musa menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Nabi Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu Samiri meninggalkan rombongan. Ia kemudian hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan Nabi Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Nah, kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesirikan. Nah, kisah Samiri ini terdapat dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 85 hingga 91 dan ayat 95 hingga 98. Dan nama Samiri ini merupakan nama dalam bahasa Arab. Nah, itulah kisah Samiri yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم